Ini apa ya namanya? Nih, ini apaan? Pada sosial eksperimen kami di awal video, kami telah menyiapkan sebuah box yang dibolongi di atasnya dan diberi 3 benda, yaitu bulu klip, yoyo, dan Rubik 3x3. Lalu kami tutup boxnya dan menuju partisipan untuk menebak benda apa saja yang ada di dalam box tersebut. Kami memilih ketiga benda ini karena bentuknya yang unik dan sulit ditebak. Selain itu, kami juga menyiapkan bola hoki dan tremolo gitar. Kami memilih 2 gambar ini karena jarang diketahui banyak orang. Eksperimen tadi bertujuan untuk menunjukkan proses imajinasi. Menurut buku Potensi Manusia Kreativitas, karya almarhum Profesor Dr. Haji Nang Primadita Barani, seorang guru besar FSR ITB, proses imajinasi adalah semua proses belajar, berpikir, dan kreasi yang berjalan secara serempak berkesinambungan. Lalu, 3 benda dan 2 gambar tadi adalah imaji, yang merupakan media hasil proses komunikasi. Imaji dibagi 2, yaitu sumber imaji dan bentuk imaji. Kita masuk ke sumber imaji. Sumber imaji dibagi 3. Yang pertama, imajinasi persepsi. Kedua, imaji memori. Yang ketiga, imaji imajinasi. Imajinasi persepsi adalah segala input dari panca indera manusia yang sifatnya perasaan dan subjektif. Seperti penglihatan mata untuk melihat bentuk, sentuhan kulit untuk merasakan suhu dan tekstur, penciuman hidung untuk mencium aroma dan bau, pendengaran telinga untuk mendengar suara, dan pengucapan lidah untuk mencicipi sesuatu. Lanjut yang kedua, imaji memori. Imaji memori adalah input dari imajinasi persepsi tadi yang diterima oleh otak dan bentuk ingatan atau memori. Yang terakhir, imaji imajinasi. Imaji imajinasi adalah hasil pemikiran berkesinambungan antara persepsi dan memori dan menghasilkan imajinasi. Ah, masih gak paham. Iya nih, kurang ngerti. Coba kasih contoh dong. Oke, coba bayangin. Kalian menaiki kuda yang berlari kencang. Lalu di atas sana kalian melihat burung terbang. Dan takjub dengan pose nawal yang memiliki tanduk yang unik. Ketiganya ditangkap oleh indera kita. Lalu masuk ke dalam otak kita. Yang akhirnya menghasilkan ide berupa unicorn yang memiliki sayap dari burung, tanduk dari narwal, dan tubuh dari kuda. Selanjutnya, bentuk imaji. Bentuk imaji juga dibagi 3. Yang pertama pra-imaji, kedua imaji konkret, dan yang ketiga imaji abstrak. Pra-imaji adalah imaji yang kabur, samar, dan belum jelas bentuknya, tapi membantu kita untuk mengambil keputusan dalam proses berpikir, atau biasa kita sebut insting. Bayangkan kalian kembali menjadi bayi. Ketika dielus atau digendong oleh ibu kalian akan merasa senang. Tapi saat digendong oleh orang lain, kamu akan sedih bahkan menangis. Nah, 2 perasaan itu keluar begitu saja. Padahal pas bayi kita bahkan nggak tahu imaji ibu kita kayak gimana. Makanya itu disebut pra-imaji. Kedua, imaji konkret. Imaji konkret sesuai dengan namanya adalah imaji yang jelas bentuknya. Seperti segala sesuatu yang ditangkap oleh imajinasi persepsi dan imaji memori. Terakhir, imaji abstrak, yang dimana merupakan imaji konkret yang disederhanakan menjadi bahasa kata. Maksudnya, segala kerutan berpikir di tahap imaji konkret akhirnya keluar menjadi output yang diucapkan oleh kita. Nah, mari kita bedah sosial eksperimen tadi. Pertama, pra-imaji. Pra-imaji muncul saat partisipan mulai imajinasi kemana-mana yang keluar dari insting, seperti, ini apa sih? Atau, ini ada orang gak jelas kenapa nyuruh masukin tangan ke dalam box ya? Insting ini muncul ketika kami mendekati partisipan dan bertanya, boleh minta waktunya sebentar, Kak? Ini apa ya namanya? Pembolong kertas. Boleh. Nih, Tebak-tebak. ini apaan? Kira-kira ya. Tahu, tapi nggak tahu namanya. Apa deskripsiin? Ini yang buat itu loh, Pak. Ini kayak yoyo. Saat mulai melihat gambar atau menyentuh benda dalam box, imaji konkret berperan buat memiripkan dengan sesuatu yang udah ada di memori mereka. Kayaknya ini benda A deh. Atau kayaknya ini gambar B deh. Imaji konkret ini muncul ketika kami bertanya, kira-kira itu gambar atau benda apa, Kak? Apa, Mon?
Itu yang buat listrik bukan? Seperti kotak Rubik yang diacak-acak. Terakhir, imaji abstrak muncul saat partisipan mengeluarkan bahasa kata atau jawaban yang merupakan hasil dari berpikir sumber dan bentuk imaji sebelumnya. Proses tersebut dijelaskan partisipan saat bertanya, kok bisa sih kakak mikir benda atau gambar itu? Dari bentuknya aja kerasa. Sebenarnya dari tekstur, dari formnya atau bentuknya tuh yang berdasarkan yang sudah dikenali sebelumnya. Oh, seperti itu bentuknya. Jadi ya tinggal langsung ubah. Dengan melibatkan partisipan dalam mengidentifikasi benda dan gambar dalam kotak, eksperimen tersebut membuktikan betapa kuatnya kemampuan kita dalam proses berpikir imajinasi. Karena imajinasi kunci menjadi manusia. Sekian dari kami, terima kasih.